Bagus. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rena Gina Brupandia dengan NIM 212406015. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur data di dalam JavaScript. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai variabel dan tipe data di video sebelumnya, yang dimana tipe data pada video tersebut merupakan tipe data primitif yang hanya bisa menyimpan satu nilai saja. Nah, di sini pada video ini kita akan membahas mengenai tipe data yang dapat menyimpan struktur data yang lebih kompleks, seperti objek, array, map, dan set. Nah, untuk yang pertama yaitu objek. Jadi, untuk menetapkan objek pada sebuah variabel, kita dapat menggunakan kurung kurawal. Jadi, di dalam kurung kurawal inilah kita akan mendeklarasikan key dan value yang mau kita buat. Nah, jadi setiap key dan value itu dipisah dengan tanda titik koma, seperti yang berikut ini. Dan setiap value diapit oleh dua tanda petik. Nah, di sini bisa kita contohkan, kita buka Visual Studio Code-nya. Kita buat di sini late. Kita buatlah variabel name-nya itu name, ya. Lalu kita isi datanya dengan nama name1. Kita beri nama Gavi. Itu name2. Kita beri nama Jia. Name3 kita beri nama Rina. Jadi di sini kalau kita run, dia tidak akan menampilkan apapun karena kita belum memanggilnya atau mencetaknya. Jadi kita cetak dulu dengan konsol log. Nah, jadi ketika kita run, dia akan menampilkan yang di dalam kurung kurawal, yaitu name1, Gavi, name2, Jia, name3, Rina. Jadi ketika kita manggil name1 ini, name, maka dia akan mencetak objek atau nilai dari yang di dalam kurung kurawal berikut. Nah, selanjutnya, di sini terdapat beberapa peraturannya, yang dimana yang pertama itu dapat kita lihat, key harus berupa string dan dituliskan sebelum titik 2. Nah, di sini dapat kita lihat key-nya adalah ini namanya dan dituliskan sebelum titik 2. Dan ini adalah value-nya, value. Di sini dapat kita lihat semua propertinya diapit oleh kurung kurawal, dan di sini untuk key yang terakhir diberi tanda petik 2, yang dimana karena dia menggunakan spasi. Dapat kita lihat juga, semua properti ini diakhiri dengan tanda koma. Tanda koma ini bersifat opsional, bisa digunakan ataupun tidak. Namun, agar memudahkan kita untuk membaca dan memindahkan ataupun menghapus properti, kita dapat menggunakan tanda koma ini. Di sini dapat kita contohkan lagi. Kita buat const fruit. Kita berilah dia key-nya misalnya red. Ya, red. Maksudnya buah yang berwarna merah, kita buat watermelon. Lalu kita buat di sini kilogram. Kita buat 1. Nah, di sini untuk dia tipe data integer, dia tidak menggunakan tanda petik 2. Lalu kita buat di sini jenisnya, kita buat variannya, varian, size-nya, misalnya small. Di sini ketika kita run,
Dia juga belum menampilkan apapun karena kita belum mencetaknya. Selanjutnya di sini, satu objek itu dapat memiliki beberapa pasang key value yang dipisahkan dengan tanda koma. Dalam menuliskan objek, baris baru tidaklah penting dan tidak akan berpengaruh apapun. Jadi untuk baris baru ini tidak akan menimbulkan error, namun kita dapat menggunakan hal tersebut agar mudah membaca dan memahami struktur dari data sebuah objeknya. Di sini sudah kita buat contohnya untuk yang ini. Satu objek dapat memiliki beberapa pasang value. Ini objeknya dan value ini ada 3 value dan 3 objek. Setelah itu untuk deklarasinya ini contohnya. Kita membuatnya ke dalam baris baru. Selanjutnya bagaimana jika kita ingin mengakses nilai dari properti objek? Jadi, jika kita ingin mengakses nilai dari properti objek, kita dapat memanggil nama objek tersebut, lalu tanda titik dan diikuti nama propertinya. Nah, di sini kita contohkan. Kita memakai kita buat name-nya data. Kita buat data 1. Iya, kita buat selanjutnya kita buat datanya. Nah, di sini jika kita ingin memanggilnya, maka kita panggil dengan solo. Kita buat tulisnya halo, Ria, Anda lulus. Lalu kita panggil menggunakan name-nya tadi, si data. Diikuti dengan tanda titik dan diikuti dengan nama propertinya. Di sini nama propertinya kita panggil data 1. Lalu maaf ini tanda ini. Berawal data 1. Lalu kita panggil untuk yang kedua, kita panggil dia data dot nilai. Nah, di sini ketika kita run, maka akan menampilkan halo Ria, Anda lulus. Di sini bisa kita tambahkan sebelumnya dengan nilai. Nah, di sini dapat kita lihat outputnya, halo Ria, Anda lulus dengan nilai 80. Halo, Anda lulus dengan, maaf, sini kita ulang. Nah, ini. Halo Ria, Anda lulus dengan nilai 80. Selanjutnya, selain dot operator, kita juga bisa mengakses properti dari objek menggunakan bracket atau tanda kurung siku. Untuk mengakses key yang memiliki spasi ataupun karakter khusus lainnya, kita dapat menggunakan bracket ini. Jadi di sini dapat kita contohkan untuk yang contoh ini.
Kita buat dia const name, datanya data 1 ria, age-nya 4, dan nilainya lulus. Lalu, kita tampilkan dengan console ini. Di sini bisa kita Nah, di sini ketika kita run, maka hasilnya adalah ria, nama Anda lulus dengan nilai 80. Selanjutnya, setelah kita mempelajari bagaimana membuat objek pada slide di atas, di sini kita akan menampilkan properti di dalamnya dan akan memodifikasi sebuah objek tersebut. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin mengakses properti dari objek tersebut dengan menggunakan cara lain. Nah, di sini kita dapat menggunakan sebuah bracket atau tanda kurung siku. Seperti contoh berikut, ditambahkan dia homework dan satuin dan dipanggil dengan menggunakan bracket tersebut dengan kurung siku. Di sini dapat kita contohkan, kita tambahkan dia satu sentence lalu di sini kita panggil, ini kita copy, di sini dapat kita panggil dengan menggunakan dengan menggunakan bracket ini tadi. Dengan kurung awalnya kita beri data, lalu panggil dengan bracket, kita masukkanlah sentence. Lalu kita run. Nah, di sini akan menampilkan output congrats. Jadi, yang pertama Haloria Anda lulus dengan nilai 80, congrats. Di sini bisa kita tambahkan congrats ya. Nah, ketika di run, maka akan menghasilkan output congrats ya. Selanjutnya di sini, bagaimana jika kita ingin mengubah nilai properti di dalam objek? Jadi untuk mengubah nilai properti di dalam objek, kita dapat menggunakan assignment operator sama dengan ataupun assignment. Selanjutnya di sini bagaimana jika kita ingin mengubah nilai properti di dalam objek? Jadi untuk mengubahnya kita dapat menggunakan assignment operator. Nah, contohnya seperti berikut. Di sini dicontoh dia mengubah nilai dari color-nya, yang dimana nilai dari color-nya ini light gray diubah menjadi glossy red. Nah, di sini dapat kita contohkan, kita akan mengubah nilai dari data 1. Kita akan mengubah namanya. Sini kita buat data, kita masukkanlah nilai yang kita ubah, yaitu data 1. Data 1 sama dengan gris gray ya. Lalu kita panggil dengan console log. Ini kita komentari dulu.
Di sini kita ingin mengubah nilai dari datanya. Jadi kita panggillah si data, lalu kita masukkan key yang ingin diubah yaitu data satu. Kita ingin mengubahnya menjadi Grea. Setelah itu kita panggil dengan konsol log Grea. Nah, dia akan menampilkan nilainya yaitu di sini kita ubah menjadi Grea 14, 80 Kongretia. Yang dimana untuk yang pertama itu nilainya kan Ria. Nah, setelah kita ubah, dia akan diubah menjadi Grea dengan output seperti berikut. Nah, di sini pada program sebelumnya ini kan kita dapat mengubah nilainya, sedangkan cons itu merupakan tipe data yang tidak dapat diubah nilainya. Mengapa bisa diubah? Jadi, dapat kita ketahui bahwa untuk mengubah nilai itu berbeda dengan menginisiasikan ulang nilainya. Jadi di sini kita tidak menginisialisasi ulang, namun di sini kita hanya mengubah nilai dari um, key-nya tersebut. Jadi dia dapat diubah. Nah, di sini dapat kita lihat juga ketika kita mengubah objek menggunakan assignment operator, maka objek tersebut akan tergantikan dengan yang baru. Jika properti dengan nama key yang ditentukan tidak temukan, maka properti baru itu akan ditambahkan ke objek, seperti berikut ini. Seperti yang sudah kita coba sebelumnya, ketika kita menggantikannya, maka propertinya akan ditambahkan dengan yang baru. Nah, bagaimana jika kita ingin menghapus properti pada objek? Jadi, untuk menghapusnya itu kita dapat menggunakan keyword delete. Dapat kita contohkan jika di sini kita ingin menghapus properti nilai. Di sini kita buat delete dot data dot nilai. Kita panggil dengan konsol. Ini harus ada spasinya delete data dot nilai. Nah, ketika di run, maka dia akan menampilkan data yang pertama itu Ria, lalu H, baru sintes, dan kongresia. Yang dimana nilai dari data yang sudah kita buat itu akan terhapus. Karena di sini kita sudah meminta untuk menghapus si datanya. Jadi begitu untuk objek di dalam JavaScript. Selanjutnya kita masuk ke dalam array. Jadi array ini merupakan tipe data yang dapat mengelompokkan lebih dari satu nilai dan menempatkannya di dalam satu variabel. Nah, jadi bedanya objek dengan array itu, kalau array dia dikelompokkan di dalam satu nilai dan diapit oleh tanda kurung siku, sedangkan untuk objek dia tidak dikelompokkan dalam satu baris. Di dalam array itu indeks dimulai dari 0. Jadi misalnya kita memanggil indeks ke 0, maka yang akan jalan adalah coklat. Kalau indeks ke 1 yang akan keluar adalah 42,5, seperti itu. Di sini kita contohkan terlebih dahulu. Kita buat let my fruit. Nah, di sini kita akan memanggil si indeks yang pertama, yaitu melon. Kita buat console log, kita masukkan kita masukkanlah indeksnya, itu yang pertama.
Nah, di sini ketika di-run, maka akan menampilkan melon, karena kita ingin menampilkan untuk indeks yang pertama saja. Lalu di sini bagaimana jika kita mengakses indeks di luar ukuran array? Misal kita mempunyai jumlah array itu ada 6, lalu kita mengakses indeksnya yang ketujuh. Nah, di situ yang akan keluar adalah undefined. Di sini kita contohkan, ini kan terdapat di sini kita mempunyai 4 indeks. Jika kita ingin memanggil indeks yang keenam, dia akan tampil dengan tulisan undefined. My fruit kita masukkan dia yang ke-7. Nah, jika di-run, dia akan error undefined karena di sini tidak ada indeks yang ke-7. Selanjutnya, bagaimana untuk menambahkan data ke dalam array? Jadi, untuk menambahkan data ke dalam array itu, kita dapat menggunakan metode ataupun perintah perintah push. Jadi, perintah push ini menambahkan data di akhir array. Nah, di sini data kita ada 4. Jadi, jika kita ingin menambahkan data lagi, kita dapat menggunakan perintah push ini. Kita panggil dulu variabel name-nya myFruit, lalu kita masukkan metodenya, metode push. Kita masukkan dia hmm, masukkan strawberry. Di sini kita bisa menggunakan tanda petik 2 maupun tanda petik 1. Lalu kita panggil. Di sini ketika kita run, maka akan menampilkan outputnya banana, melon, pomegranate, orange, dan strawberry. Yang dimana kan tadi fungsi dari metode push ini menambahkan data di akhir array. Jadi di sini ditambahkan pada akhir array seperti berikut ini. Nah, bagaimana jika kita ingin mengeluarkan data ataupun elemen terakhir dari array yang telah kita buat? Jadi, untuk menghilangkannya itu kita dapat menggunakan metode ataupun perintah pop. Kita panggil dulu itu variabelnya, lalu kita masukkan pop. Nah, ketika kita run, data yang tadi kita input menggunakan metode push akan dihapus oleh metode si pop ini. Jadi, strawberry. Di sini hilang strawberry-nya, karena kita sudah menghapus data yang telah kita input dengan metode push ini. Jadi selanjutnya, metode apa saja yang dapat kita gunakan untuk memanipulasi data? Jadi di sini ada dua, yaitu metode shift dan unshift. Metode shift ini digunakan untuk mengeluarkan elemen pertama dari array, sementara metode unshift digunakan untuk menambahkan elemen di awal array. Jadi metode shift ini sama seperti delete ya. Jadi di sini dikeluarkan dan data yang pertama ini akan hilang. Tuh, di sini kita contohkan terlebih dahulu. Kita masukkan myFruit-nya dot shift. Panggil dengan console log myFruit.
Nah, di sini dapat kita lihat untuk metode yang pertama yaitu unshift untuk mengeluarkan elemen pertama dari array. Nah, di sini yang keluar adalah melon, pomegranate, dan orange. Untuk data yang pertama, banananya itu hilang karena kita sudah mengeluarkannya. Nah, untuk yang kedua yaitu unshift. Di sini, ketika kita sudah mengeluarkan elemen yang pertama tadi banana, kita tambahkan kembali dengan menggunakan metode unshift. Nah, ketika kita tambahkan ini, dia akan tambah ke dalam array-nya, yaitu banananya. Udah tambah. Lalu bagaimana jika kita ingin menghapus data dari array? Jadi sama seperti objek di dalam array, untuk menghapus datanya kita dapat menggunakan perintah delete. Nah, di sini kita contohkan lagi. Untuk perintah delete-nya, kita masukkanlah indeks yang ingin kita hapus. Misal kita ingin menghapus si orange. Nah, kita buat dia indeks ketiga. Jadi dapat kita lihat di sini, oh maaf, ini indeks ke satu kita buat. Nah, di sini, ketika kita menghapus indeks ke satu kan melon. Karena setiap indeks tadi dimulai dengan 0. Nah, ketika kita hapus, maka konsol akan mencetak satu empty item. Jadi maksudnya di sini indeks satu itu itemnya kosong. Begitu juga jika kita ingin menghapus indeks kedua dan seterusnya. Lalu bagaimana jika kita ingin menghapus lebih dari satu indeks saja? Ini kan untuk satu indeks. Kalau untuk dua ataupun lebih indeks, kita dapat menggunakan perintah ataupun metode splice. Jadi contohnya, kita masukkan variabel name-nya myfruit dot splice. Nah, di sini kita masukkanlah indeks yang kita ingin hapus. Misalnya indeks kedua dan ketiga, yang dimana indeks ini diapit oleh tanda kurung. Ini kita run lagi. Ini kita komentar dulu. Type fruit or slice. Oh, ini kurang G-nya ya. Nah, saat kita run di sini dapat kita lihat bahwa indeks yang kedua dan ketiga dari indeks yang array yang kita buat itu sudah hilang. Indeks kedua kan pomegranate dan orange. Itu sudah hilang dan tinggal banana dan melon. Jadi di sini splice ini mempunyai fungsi lain. Selain untuk menghapus elemen, dia juga dapat digunakan untuk menambahkan elemen. Jadi untuk dapat kita buat jika untuk menambahkan dan menghapus elemen, kita dapat menggunakan metode splice. Jadi caranya itu dengan memberikan argumen ketiga sebagai nilai yang akan dimasukkan pada indeks yang diberikan pada argumen pertama. Contohnya seperti berikut, ini ada console log. Nah, di sini mon splice-nya. Di sini kan sudah dihapus. Nah, ditambahkan lagi dan ditampilkan dengan console log after splice mon. Di sini kita contohkan. Kita buat dengan console log.
before splice-nya itu kita buat dia sebelum, ya kita masukkan dulu my fruit-nya. Lalu kita panggil my fruit ini tadi dot slice. Lalu kita masukkannya ingin ke indeks keberapa. Jika kita ingin memasukkan di antara indeks ke-1 dan indeks ke-2. Lalu kita masukkan data yang ingin kita masukkan ke dalam indeks. Misalnya kita ingin masukkan rambutan. Lalu kita tampilkan lagi dengan menggunakan konsol. Di sini after slice-nya. Nah, ketika kita run, dia akan menampilkan before splice-nya itu ada banana melon. Lalu setelah ditambahkan after splice-nya itu ada rambutan, ada banana dan rambutan, yang dimana rambutan ini diantara indeks 1 dan 2. Ini ya, untuk indeks yang before splice-nya ada banana melon, pomegranate orange. Lalu setelah ditambahkan, dia terganti dengan rambutan di antara indeks 1 dan indeks kedua. Selanjutnya ada split operator. Split operator ini merupakan suatu fitur untuk membantu pengelolaan array menjadi lebih mudah. Di sini dapat kita lihat split operator ini dituliskan dengan titik 3. Contohnya seperti berikut, const favorite, ada seafood salad nugget soup, konsolnya favorites. Lalu pada kode tersebut hasil yang dicetak adalah sebuah array, karena memang kita mencetak nilai favorites itu sendiri. Nah, dengan menggunakan split operator, kita dapat menyebarkan nilai-nilai dalam array tersebut. Jadi split operator ini sama saja, dia akan mencetak nilai di dalam tanda kurungnya. Sini dapat saya contohkan. Ketika dicetak, maka akan menampilkan red, green, dan pink. Seperti itu. Dia akan mencetak data yang ada di dalam kurung-kurung awal yang sudah kita masukkan. Selanjutnya, split operator ini dapat kita gunakan untuk menggabungkan dua buah array ke dalam array yang baru. Jadi, contohnya ini seperti berikut. Dia menggabungkan dua array, yaitu favorite dan others. Kita contohkan terlebih dahulu. Di sini. Kita buat const fruit. Kita masukkan nilainya. Grape. Setelah itu kita panggil menggunakan split operator tadi.
all color sama dengan kita masukkanlah color, koma, root. Cetak, maka dia akan langsung digabungkan. Di sini dapat kita lihat untuk yang pertama ada red, green, pink, lalu digabungkan dengan watermelon, melon, banana, dan grape. Di sini walaupun jumlah indeksnya itu tidak sama, dia akan tetap bisa digabungkan dan tidak error. Selanjutnya itu, operator ini juga dapat digunakan untuk objek literal, yang dimana kita dapat menggabungkan beberapa objek dengan kode yang lebih ringkas. Ini contohnya objek 1, first name-nya Obi-Wan dan age-nya, lalu ada last name-nya dan gender. Di sini digabungkan dengan menggunakan satu variabel name, yaitu new object, objek 1 dan objek 2. Di sini sama seperti yang ini caranya. Selanjutnya itu ada destructuring object dan array. Iterasi objek dan array itu adalah hal yang banyak digunakan dalam mengelola data di JavaScript, yang merupakan format data paling populer. Jadi di sini dapat kita lihat contohnya itu. Jadi destructuring itu di dalam JavaScript merupakan suatu sintaks yang dapat mengeluarkan nilai array ataupun properti dari sebuah objek ke dalam satuan yang lebih kecil. Kode tersebut mengintegrasikan nilai yang berada di dalam objek, kemudian menyimpannya pada variabel lokal dengan nama sama, seperti di dalam objek profile. Nah, di sini dapat kita lihat dia ada name-nya profile, lalu ada propertinya. Di sini dipanggillah const name itu first name, last name, dan age, lalu dicetak dengan console log. Semua properti tersebut dicetak dengan secara bersamaan. Di sini coba kita contohkan lagi. Kita masukkan varian const data sama dengan kurung kurawal, kita masukkan name, main. Setelah itu lalu di sini kita buat dia const. Kita masukkanlah properti yang sudah kita buat pada data yang pertama, yaitu name sama dengan kita masukkan constant name-nya, yaitu data dot name. Selanjutnya untuk yang kedua ada const name sama dengan data dot name. Untuk yang ketiga const age sama dengan data dot age. Di sini kita tidak perlu menggunakan tanda titik koma maupun tanda koma. Lalu kita tampilkanlah dengan console log. Kita masukkan yang sudah kita deklarasikan tadi, yaitu data name, age. Nah, ketika di run, maka dia akan menampilkan dalam satu baris. Yang pertama name-nya Mei dengan NIM 2 dan dengan usia 17 tahun. Dia tidak akan dipisah dan digabungkan dalam satu baris data.
Lalu di sini terdapat penulisan sintaks destructing object pada ES6 menggunakan objek literal di sisi kiri dari operator assignment. Jadi pada contoh ini dapat kita lihat, tanda kurung kurawan itu mempresentasikan objek yang akan didestrukturisasi. Yang dimana di dalamnya itu terdapat first name, last name, dan age, yang merupakan variabel untuk menyimpan nilai properti dari objek profile. Ini sama saja outputnya dan caranya. Kita membuatnya ke dalam satu baris dan diapit oleh kurung kurawal. Lalu dipanggil dengan menggunakan profile. Cara ini merupakan cara yang lebih singkat karena kita tidak perlu mendeklarasikan profilnya itu ataupun cons dari propertiesnya itu satu persatu. Nah, di sini kita contohkan dulu. Ini kita komentar. Lalu di sini console log-nya itu kita masukkan name dan age kita sama dengankan data. Di atasnya maaf, di atas ini kita buat const name-nya dulu. Masukkan dia name dan age. Kita buat sama dengan data. Nah, di sini hasilnya sama saja. Namanya Mei dengan NIM 2 dan umur 17 tahun. Jadi dengan menggunakan sintaks destructing object yang literal ini, kita akan menyingkat kode programnya. Kita hanya perlu mendeklarasikan dalam satu baris kode program saja. Jadi di dalam destructuring object ini juga kita bisa menentukan salah satu nilai yang ingin kita destrukturisasikan, sehingga kita tidak perlu membuat variabel sebanyak properti yang dimiliki objeknya. Misal kita mempunyai variabelnya itu ada 10, jadi kita tidak perlu membuatnya secara sebanyak 10 kali. Nah, di sini terdapat juga destructuring assignment. Contohnya itu seperti berikut, ada first name, last name, age, lalu deklarasi variabelnya, dan di sini terdapat suatu perintah untuk menginisialisasi nilai baru melalui destructing object. Di sini dipanggillah first name-nya, age sama dengan profile. Di sini untuk mencetaknya harus dipanggil satu-satu dengan menggunakan console. Di sini kita contohkan lagi. Kita menggunakan perintah let untuk variabelnya. Lalu let data sama dengan lalu di sini kita inisialisasi dengan tanda kurung dan kurung kurawal. Kita masukkanlah si key-nya tadi yaitu name. Di sini untuk datanya. Selanjutnya kita panggil dengan console. Constantnya name sama dengan dia. Name-nya 04, lalu kita panggil dengan const-nya ada first name. Oh, ini salah. Ini seharusnya tanda kurungnya di belakang dari si datanya. Nah, di sini dapat kita lihat ketika kita
tampilkan, dia akan menampilkan output yaitu JA04. Di sini dia tidak akan terganti dengan, eee, yang sudah kita buat yang terbarunya. Dia akan tetap menampilkan data yang pertama yaitu Mei dengan NIM 2. Jadi saat melakukan destructuring assignment ini, kita perlu menuliskan destructuring objek di dalam tanda kurung. Jika kita menuliskan tanda kurung, maka tanda kurung kurawal akan membuat JavaScript mengira bahwa itu adalah suatu block statement. Sementara block statement tidak bisa berada pada sisi kiri assignment. Jadi di sini jadi dituliskan di dalam tanda kurung. Seperti yang tadi, pertama kan kita buat dia di luar dari datanya. Dia akan error. Jadi harus kita pindahkan ke dalam uh, ini di luar dari variabel constant name-nya. Selanjutnya itu ada default values. Jadi ketika kita mendestruksikan objek dan menetapkan variabel dengan nama yang bukan merupakan properti dari objek, maka nilai dari variabel tersebut menjadi undefined, seperti yang sudah kita contohkan pada kode sebelumnya. Ini tadi yang kita contohkan adalah suatu array, jadi sama saja ketika kita mendestruksikan objeknya, yang nilainya itu tidak ada, maka dia akan keluar perintah undefined. Di sini contohnya ada first name, age, dan Ismail, yang dimana Ismail ini tidak ada di dalam properti, maka yang keluar adalah undefined. Nah, di sini dapat kita buat uh, properti kita adalah name, name, dan age. Coba kita masukkan properti data. Selanjutnya di sini kita panggillah properti yang tidak ada di dalam properties yang sudah kita buat. Ini kita masukkan properti nilai. Kita masukkan properti name. Nah, ketika kita run, maka dia akan undefined ataupun programnya itu akan error. Di sini terdapat suatu peringatan bahwa nilai is not defined. Selanjutnya di sini, uh, alternatifnya jika kita membuat undefined ini, kita bisa secara opsional mendefinisikan nilai default pada properti tertentu jika tidak ditemukan. Jadi jika uh, properti yang kita masukkan itu tidak ditemukan, maka kita dapat menggunakan hal seperti berikut ini, yaitu kita masukkanlah dia perintah false ataupun true-nya. Nah, di sini kita masukkan dia di samping age sama dengan false. Ini data name age sama dengan false. Lalu kita panggil dia datanya, kita panggil console log name. Di sini sama saja jika kita menggunakan ini karena dia tetap tidak bisa menemukan angkanya. Maaf, di sini harus kita ubah menjadi nilai. Jadi, ketika properti yang kita inginkan itu tidak ditemukan, maka nilai default itu akan diterapkan pada variabel. Selanjutnya itu masuk ke dalam assigning to different local variable names.
Jadi, sampai saat ini kita tahu bahwa untuk melakukan destrukturisasi objek, pada variabel kita perlu menyeragamkan penanaman variabel lokal dengan properti objeknya. Namun sebenarnya dalam proses destrukturisasi objek ini, kita dapat menggunakan penamaan variabel lokal yang berbeda. Jadi contohnya seperti berikut ini, ada const profile-nya, kita panggil dia di dalam satu baris. First name-nya kita masukkan local first name, last name-nya begitu juga sampai age. Lalu kita panggil dia satu-satu. Sini kita contohkan lagi. Const name, kita panggil local name, baru name, selanjutnya untuk age. Local age. Dan di sini kita tampilkanlah dia dengan konsol seperti yang tadi. Di sini yang kita panggil bukan lagi si name-nya ini, melainkan si local name-nya. Begitu juga untuk yang local name dan local age. Nah, di sini ketika kita panggil, maka akan muncul nilai dari yang sudah kita buat, yaitu yang pertama name dan age, yaitu 14, 2, dan 17. Selanjutnya itu ada destructuring array. Destructuring array ini serupa dengan destructuring objek. Objek menggunakan tanda kurung kurawal, sedangkan di dalam array itu menggunakan tanda kurung siku. Dan perbedaan selanjutnya itu kalau destructuring array itu bekerja berdasarkan posisi daripada penamaan propertinya. Nah, di sini kita contohkan. Tadi sebelumnya sudah kita buat const float, kita copy, lalu ini kita komentar semua. Lalu di sini jika kita ingin menampilkan, maka kita buat namanya, misalnya uh, first fruit. First name, first.
Nah, ketika kita run, maka dia akan menampilkan seperti berikut. Untuk yang first data, dia akan menampilkan watermelon, untuk second data akan menampilkan melon, untuk third akan menampilkan banana, dan fourth akan menampilkan grape. Jadi kode ini merupakan contoh dari destructuring array, yang dimana di dalamnya terdapat 4 nilai string yang dimasukkan ke dalam variabel lokal dengan menggunakan first. Selanjutnya di sini ada destructuring assignment. Jadi kita bisa melakukan destructuring assignment pada array juga, namun dia tidak seperti pada objek, yang dimana di sini kita perlu membungkusnya dengan tanda kurung. Jadi contohnya seperti berikut. Dia menggunakan perintah let. Di sini kita buat terlebih dahulu programnya. Selanjutnya di sini dapat kita buat let my fruit sama dengan read my variant. Let her variant. Lalu dia di sini kita panggil dengan menggunakan kurung siku. Nah, ketika kita run, maka akan menghasilkan untuk yang my variant itu matcha dan her variant itu coffee. Jadi ini caranya lebih simpel dari yang Jack tadi sih. Selanjutnya di sini destructing array assignment ini berguna ketika kita hendak mengukur nilai antara dua variabel. Jadi jika kita ingin membandingkan dua nilai, maka kita dapat menggunakan destructuring assignment. Contohnya itu seperti berikut. Selanjutnya ini ada default values yang sudah kita bahas sebelumnya dan sudah kita praktekkan di dalam kode program kita. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam tipe data yang ketiga, yaitu map. Jadi, map adalah tipe data yang menyimpan koleksi data dengan format key value-nya layaknya objek. Yang membedakan antara map memperbolehkan key dengan tipe data apapun, dibandingkan objek yang hanya mengizinkan key bertipe string ataupun simbol. Jadi, untuk mendefinisikan map, gunakanlah konstruktor seperti bawah ini. Jadi, jika kita ingin menetapkan nilai dari map secara langsung, maka kita menggunakan array multidimensi. Contohnya seperti berikut, yang mana di dalam array ini terdapat dua data. Lalu dicetak dengan konsol dan akan menampilkan map ketiga, yaitu satu string key diikuti dengan
yang kedua, dan yang terakhir. Jadi contohnya, fonts my favorite. Dengan new favorite. Nah, di dalamnya kita buat lagi kurung kurawal. Kita masukkan dia nilainya 2, lalu untuk yang kedua kita masukkan dia nilainya 4. Terakhir kita masukkan dia benar atau tidaknya, itu true. Ini ada const my map sama dengan new Jadi di sini dapat kita lihat bahwa array pertama itu berfungsi untuk menyimpan masing-masing elemen ataupun pasangan key value dari map. Kemudian array di dalamnya memiliki dua elemen, yang dimana elemen pertama adalah key dan elemen keduanya merupakan value. Seperti yang pertama tadi, elemen pertama itu ada key dan yang kedua itu merupakan value. Yang dimana key dan value itu diberikan masing-masing nilai. Contohnya seperti berikut, ini adalah key-nya, di sini diberikanlah suatu value-nya. Lalu ditampilkan dengan menggunakan console log dan memanggil si konstan name ini dengan diikuti dengan propertinya. Selanjutnya itu meskipun kita bisa menetapkan dan mendapatkan data pada map, kode ini bukanlah cara yang sesuai untuk mengoperasikan map. Jadi ketika kita menetapkan nilai map seperti di atas, maka data akan disimpan sebagai generic object. Yang dimana hal ini akan mengakibatkan data tidak tersimpan dalam map query dan tidak bisa menggunakan fitur dari map seperti hash ataupun delete. Jadi di sini untuk mengatasinya kita lebih baik menggunakan metode set ataupun get untuk map. Jadi di sini kita contohkan untuk yang menggunakan metode set dan get. Ini dapat kita run dulu untuk program yang sebelumnya, untuk yang ini. Jadi, untuk yang map ini, dia akan menampilkan map 3, yang dimana terdapat 3 properti. Yang properti pertama ada matcha, yang kedua 4, coffee, dan yang terakhir true. Selanjutnya masuk ke map yang menggunakan perintah set dan get.
Kita masukkan dia nilainya. Lalu kita tampilkan menggunakan konsol. Diikuti dengan perintah hash tadi. Di sini delete, kita masukkan your key. Di sini dia akan error karena dengan menggunakan perintah hashtag delete ini, dia bukan sesuai untuk mengoperasikan suatu map. Jadi yang dapat kita gunakan untuk set, misalnya di sini kita contohkan untuk setnya, once nilai set sama dengan new set, kita masukkan dia nilainya 6, 5, 8, 9. Masukkan nilai setnya. Jadi di dalam set ini merupakan suatu kumpulan nilai yang dimana hal yang membedakan set dengan struktur data yang lain adalah data pada set ini tidak berurutan dan juga tidak diindeks. Selain itu, data di dalam set bersifat unik dan tidak ada duplikasi. Ini ada contohnya number set, new set, ada 1464 dan 1, lalu dipanggil menggunakan console log number set. Yang dimana outputnya itu adalah 3, yang dimana jumlah setnya 3 dan ada 1, 4, dan 6. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ketika kita run, di sini jumlah setnya itu ada 3. Ada 3 yang dimana ada 6, 8, dan 9. Jadi data yang sama itu akan dihitung 1. Jadi, untuk menambahkan set ke dalam fungsinya, kita bisa memanfaatkan fungsi add ini. Jadi, dapat kita buat terlebih dahulu. Ini cons nilainya, lalu kita masukkan dengan menggunakan fungsi add. Jika kita ingin memasukkan nilai berapa, misalnya memasukkan nilai 1, ini kita masukkan nilai 3 dan nilai 2 tetap. Nah, maka di sini nomor setnya ada 5, yaitu 6, 8, 9, 2, dan 3, yang dimana data yang duplikat itu akan dibuang secara otomatis oleh si setnya ini. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam weak map dan juga weak set. Weak map merupakan varian dari map yang mendukung garbage collection,
yang dimana garbage collection ini adalah suatu proses di mana interpreter JavaScript mengambil kembali memori yang tidak lagi dapat dijangkau dan tidak dapat digunakan oleh program. Jadi garbage collection ini dilakukan secara otomatis dan merupakan bukan urusan dari suatu developer. Di sini dapat kita lihat hal yang membedakan antara weak map dan weak set. Key dari weak map ini harus berupa objek ataupun array. Nilainya primitif, tidak bisa digunakan sebagai key karena tidak mendukung garbage collection. Di dalam weak map memiliki mode get, set, hash, dan delete. Sedangkan di dalam weak map itu metodenya adalah keys, values, dan for each. Selanjutnya itu di dalam weak map itu memiliki property size. Ini karena ukuran weak map itu dapat berubah dari proses garbage collection-nya. Di sini dapat kita lihat contoh dari penggunaan weak map dan weak set. Di sini dapat kita contohkan untuk weak map dan weak set-nya. Misalnya const user name sama dengan new map. Lalu kita buat suatu function dari si maafin sebelumnya kita buat namanya user count name. Jadi fungsinya ada count name. Lalu kita panggil menggunakan let count sama dengan user count name dot get. Masukkan nilainya 0. Di sini count-nya itu kita buat bertambah 2 setiap dieksekusi. Name. Ini di sini count, masukkanlah dia count name-nya, yaitu kita buat tadi kan Rea. Lalu di sini misalnya kita buat dia Rea ini sama dengan 0. 0. Maka kita akan set timeout-nya dalam function. Lalu kita tampilkan terakhir untuk console log dari si user count name-nya. Ini kita buat dia setiap berapa ya? 1000. Ini bisa kita
Run dulu. Ini ada let count sama dengan user cowname.get. Kita buat di sini name. Oh, di sini user cowname. Count map. Di sini maaf, di sini harus count map. New map di sini count user. Ini ada visit connect get data. Buat di sini name-nya itu Rea, baru Rea kita panggil count. Count datanya, set timeout-nya dalam function baru yuk visit function, yang dimana di dalam function ini isi. Nah, di sini dia outputnya adalah map 1, name, dan Jonas. Di sini akan Rea. Jadi di sini ketika reference objek Jonas dihapus, dengan mengubahnya menjadi nol, maka seharusnya map tidak lagi menyimpan data user, namun kenyataannya data Jonas ini masih tersedia di dalam map, yang dimana artinya data Jonas ini masih tersimpan di dalam memori sampai kita benar-benar menghapusnya. Berikut contohnya dari yang telah dideklarasikan di atas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara weak set dan set ini yaitu weak set tidak bisa menyimpan nilai primitif, bukan iterable dan hanya memiliki metode add, hash, dan delete, dan juga memiliki property size. Sekian video penjelasan mengenai struktur data dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.